Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya harap semuanya sehat-sehat. Haleluya. Selamat Paskah kami ucapkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan kami mau mati dan bangkit bagi kehidupan kami. Mari siapkan hati kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini, karena kita percaya Roh Tuhan yang hidup akan memenuhi kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk
Terimalah hidup kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam, menikmati hadirat-Mu, bersukacita di dalam. Mari jemaat Tuhan yang siap, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hanya di dalam Yesus hari esok ada kepastian, karena Dia pegang hari esok. Namanya menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Karena tiba saatnya kita menyembah Dia. Amin. Masuk ke dalam hadirat-Nya lebih lagi. Yes. Mari sama-sama kita katakan wow, wow. Yeah. Wow, wow, wow. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan bersama-sama semuanya, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami
suku dan bangsa berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan sama-sama semuanya, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Karena terlalu sempurna setiap pengorbanan Dia bagi kita, sehingga kita tidak bisa melukiskan betapa besar perbuatan yang Dia buat bagi kita. Biarlah pujian ini menjadi doa kita sama-sama, bahwa kita bersyukur setiap pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita itu sempurna adanya. Kata yang sanggup mengukirkan besarnya cinta yang Kau beri. Tak ada karya yang mampu mengukirkan indahnya cinta yang ku rasa. Tak ingin ku jauh darimu, terlalu sempurna segala pengorbananmu. Darahmu tercurah selamatkanku, terlalu sempurna segala perbuatanmu. Masa depan penuh harapan telah Kau sediakan bagiku. Tak ada kata yang sanggup mengukirkan
besarnya cinta yang kau beri. Tak ada karya yang mampu mengukirkan indahnya cinta yang ku rasa. Tak ingin ku jauh darimu. Terlalu sempurna segala pengorbananmu. Darahmu tercurah selamatkanku. Terlalu sempurna segala perbuatanmu. Masa depan penuh harapan telah kau sediakan bagiku. Terlalu sempurna segala pengorbananmu. Darahmu tercurah selamatkanku. Terlalu sempurna segala perbuatanmu. Masa depan penuh harapan telah kau sediakan bagiku. Masa depan penuh harapan. Masa depan penuh harapan telah kau sediakan bagiku. Masa depan penuh harapan. Masa depan penuh harapan telah kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan mendengarkan firman pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Shalom, Jemaat GSI Roh yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari yang khusus ini. Hari Paskah, Minggu Kebangkitan, di mana kita bersama-sama merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saya ingin menyampaikan renungan yang berjudul Kuasa Kebangkitan Kristus Memulihkan Segala Sesuatu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pada tahun 2019 ada sebuah film yang menjadi film terlaris di dunia hingga hari ini. Judulnya tentu anak-anak muda cukup akrab, Avengers, The Endgame. Ceritanya berkisar mengenai usaha dan sekaligus keberhasilan tokoh-tokoh superhero seperti Iron Man dan Captain America untuk memulihkan tatanan alam semesta yang amburadul oleh karena ulah seorang yang bernama Thanos, sang penghancur. Thanos telah membuat separuh dari populasi dunia musnah.
Dan di dalam kisah itu diceritakan bagaimana usaha dari Iron Man Captain America mencapai hasil yang memuaskan. Thanos dikalahkan. Separuh dari populasi manusia yang musnah dipulihkan ke dalam situasi seperti sebelum dikacaukan oleh Thanos. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, seperti halnya apa yang kita lihat di dalam tema film Avengers The Endgame. Pasca yang kita peringati pada hari ini juga berbicara mengenai pemulihan dari segala sesuatu yang amburadul. Pasca yang kita peringati hari ini membawa secerca harapan bahwa segala sesuatu itu dapat dipulihkan kembali. Dan hari ini saya ingin menyoroti beberapa dimensi kehidupan yang dapat dipulihkan oleh karena kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus yang terjadi pada hari Paskah. Mari kita lihat hal yang pertama. Kuasa kebangkitan Kristus memulihkan pengharapan manusia yang hancur. Kita membaca di dalam Lukas pasal 21 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Di sana tertulis pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kisah yang baru saya bacakan terjadi di sebuah desa yang bernama Emmaus. Terletak kurang lebih 7 mil dari Yerusalem. Diceritakan pada Minggu Kebangkitan 2 orang murid. Yang satu bernama Kleopas, yang satunya lagi tidak dikenal namanya, unknown. Dan 2 orang tersebut berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Dari pembicaraan, kita tahu bahwa 2 murid ini sedang stres. 2 murid ini sedang mengalami situasi di mana pengharapan yang mereka miliki itu hancur berkeping-keping. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang ke-21, saudara perhatikan, di sana tertulis, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Perhatikan baik-baik. Kami dahulu mengharapkan. Kami dahulu mengharapkan, itu berarti pada saat mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, harapan itu sudah tidak ada lagi.
Mereka kehilangan harapan. Dan di dalam kondisi seperti ini, kalau kita membaca seluruh bagian dalam episode perjumpaan Emmaus, kita lihat bagaimana kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi dan bagaimana pandangan yang seharusnya terhadap kitab suci. Dan kita melihat suatu hal yang indah di dalam ayat yang ke-32 dari pasal 21. Dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ini suatu gambaran yang menarik. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu telah menyebabkan adanya suatu perubahan besar di dalam diri mereka. Sebelum perjumpaan itu, mereka kehilangan harapan. Namun perjumpaan dengan Yesus yang bangkit telah membuat suatu perubahan yang mendasar. Firman Tuhan berkata, hati mereka kini berkobar-kobar. Di sini kita melihat bagaimana kuasa kebangkitan Kristus mampu menghasilkan suatu transformasi di dalam kehidupan umat manusia yang kehilangan harapan. Jadi saudara-saudara sekalian, hari-hari ini jikalau Anda merasa dirimu betul-betul terjatuh pada titik yang paling rendah di dalam kehidupan, Anda betul-betul kehilangan harapan, tidak punya lagi gairah untuk melanjutkan kehidupan. Saya berdoa agar pada hari ini kuasa kebangkitan Yesus akan memulihkan pengharapan Anda. Pengharapan yang tadi ibarat sumbu yang apinya boleh dikatakan mati. Izinkanlah kuasa kebangkitan Kristus menyalakan sumbu yang telah berasap tersebut dan menjadikannya berkobar-kobar seperti yang dialami oleh dua orang murid di jalan menuju Emmaus. Harapan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam hidup ini. Seseorang pernah berkata seperti ini, hope is the one thing that can help us get through the darkest of time. Pengharapan adalah satu hal yang dapat menolong kita melalui masa-masa yang gelap, masa-masa yang paling gelap di dalam kehidupan ini. Jadi jangan sampai kita terpuruk dan membiarkan pengharapan kita mati. Dan kalaupun pengharapan itu sudah mati, izinkanlah kuasa kebangkitan Kristus menyalakannya kembali. Berkobar-kobar seperti yang dialami oleh dua orang murid di Emmaus. Mari kita lihat hal yang kedua. Kuasa kebangkitan Kristus memulihkan kita dari kegagalan-kegagalan kita. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kisah yang tertulis di dalam Yohanes pasal 21, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini kerap kali dikenal dengan kisah The Reinstatement of Peter. Maksudnya adalah cerita peneguhan kembali dari Petrus. Kalau kita melihat di dalam narasi atau cerita yang terkait dengan penyaliban dan kebangkitan Yesus, kita tahu di dalam kisah tersebut Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, 3 kali. Persis seperti yang dinubuatkan oleh Yesus yang berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkali aku." Nah, saudara-saudara sekalian, Petrus memang telah gagal. Namun yang luar biasa adalah Yesus memberi kesempatan kepada Petrus. Yesus memulihkan Petrus dari kegagalannya. Di dalam episode yang sangat menggetarkan hati ini, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" sebanyak 3 kali. Dan Petrus dengan jelas mengatakan, tentu saja aku mengasihimu Tuhan." Dan kalau kita melihat kalimat yang keluar dari mulut Yesus sesudah pernyataan dari Petrus adalah, "Gembalakanlah domba-dombaku, pimpinlah domba-dombaku." Ada kesempatan kedua bagi Petrus. Petrus tidak dibuang. Petrus diberi kesempatan untuk bangkit, pulih dari kegagalannya. Kuasa kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada hari Paskah ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, menyingkapkan kepada kita suatu kebenaran yang luar biasa, bahwa Paskah punya kuasa untuk memulihkan kita dari kegagalan kita. Bila Petrus tidak ditolak oleh Tuhan, demikian juga dengan murid-murid yang lain yang sebenarnya juga sudah gagal, tidak ditolak oleh Tuhan Yesus, namun diberi kesempatan yang kedua untuk memperbaiki, untuk pulih, untuk bangkit dari kegagalannya. Kita pun, saudara-saudara sekalian, diberi kesempatan untuk pulih, bangkit dari kegagalan kita. Bukankah ini adalah suatu berita yang menggembirakan bagi kita semua? Saya pernah gagal, Anda pernah gagal. Gagal dalam hal apa? Gagal dalam beberapa segi kehidupan. Yang pasti adalah kita pernah gagal di dalam menyenangkan hati Tuhan. Kita pernah gagal
untuk terus konsisten di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan kita melakukan dosa. Namun biarlah hari ini kita tidak terpuruk di dalam kegagalan kita. Biarlah kita boleh bangkit dari kegagalan kita. Meneladani Petrus, meneladani murid-murid yang lain. Petrus telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Catatan sejarah gereja menceritakan bagaimana Petrus dengan setia melayani jemaat Tuhan di Roma. Ketika penganiayaan besar-besaran terjadi di kota Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero, Petrus sebenarnya punya kesempatan untuk lari dari kota Roma. Namun dia tidak melakukannya. Dia dengan setia mengembalakan domba-domba dari Tuhan Yesus Kristus yang ada di kota Roma. Sehingga pada akhirnya dia ditangkap, dipenjarakan, dieksekusi. Dan ketika dia akan dieksekusi, Petrus mengatakan, "Aku tidak layak untuk disalib seperti Tuhanku. Salibkan aku dengan posisi terbalik. Bukan kepala di atas, tapi kepala di bawah. Suatu kematian yang begitu agung. Mati sebagai syahid." Di sini kita melihat Petrus tidak lagi gagal. Petrus menjadi pribadi yang berhasil. Dan semuanya dimulai dengan apa? Semuanya dimulai dengan perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Dan kuasa kebangkitan Kristus yang mampu memulihkan Petrus dari kegagalannya. Jikalau pada hari-hari ini ada di antara Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang merasa gagal di dalam kehidupan ini, saya berdoa hari ini kuasa kebangkitan Kristus akan mengangkat engkau dari kegagalanmu, akan memulihkan engkau sehingga menjadikan engkau orang-orang yang berhasil. Mari kita lihat hal yang ketiga. Kuasa kebangkitan Kristus pada akhirnya akan memulihkan kita dari kematian, musuh terbesar dan terberat yang dihadapi oleh manusia. Kuasa kebangkitan Kristus pada akhirnya akan memulihkan kita dari kematian, musuh terbesar dan terberat bagi manusia. Kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Suatu pernyataan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus diam di dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya. Paskah membawa dampak yang luar biasa. Kuasa kebangkitan Yesus membawa dampak yang luar biasa. Dan dampak yang sangat-sangat signifikan, sangat-sangat berarti adalah saat ketika maut dikalahkan. Saat kematian mengalami kematian. Dan ini adalah suatu berita yang indah bagi kita. Di dalam sejarah, manusia berusaha untuk mengalahkan apa yang namanya kematian. Nah, saudara-saudara sekalian, sudah sejak dulu kala manusia berusaha
untuk mengalahkan kematian. Kita bisa melihat di dalam sebuah kisah yang disebut dengan Gilgamesh Epic. Gilgamesh, raja dari kota Uruk di Mesopotamia Utara, yang hidup pada milenium ketiga sebelum Masehi, diceritakan mencari sesuatu yang bisa membuatnya mengalahkan kematian, abadi, tidak bisa mati. Tetapi dalam kisah tersebut diceritakan, Gilgamesh gagal untuk mendapatkan keabadian. Seorang kaisar dari Cina yang bernama Qin Shi Huang, yang berhasil menyatukan Cina pada tahun 221 sebelum Masehi, juga berusaha menemukan ramuan kehidupan yang dapat membuat dirinya abadi, yang dapat membuat dirinya mengalahkan kematian. Namun, sejarah mencatat bahwa pada akhirnya dia juga harus berjumpa dengan kematian oleh karena keracunan merkuri. Dan kita melihat di dalam sejarah yang demikian panjang, manusia terus berusaha untuk mencari sesuatu yang dapat membuat diri mereka menaklukkan apa yang namanya kematian. Bahkan hari ini, Direktur Teknik Google yang bernama Ray Kurzweil terus berusaha mati-matian untuk menemukan sesuatu yang dapat membuat manusia hidup abadi. Namun kita tahu, sampai hari ini, kematian tetap jaya. Kematian tetap perkasa, tidak tertaklukkan. Dan satu-satunya pribadi yang sanggup menaklukkan kematian adalah Yesus Kristus. Melalui kebangkitannya di hari Paskah 2000 tahun yang lalu, kematian dibuatnya bertekuk lutut. Dan apa yang dialami oleh Yesus juga akan dialami oleh kita, para pengikut Yesus, suatu hari nanti. Jadi jangan heran kalau seorang penulis lagu yang bernama Philip Brooks menulis kata-kata seperti ini. Let every man and woman count himself immortal. Let him catch the revelation of Jesus in his resurrection. Let him say not merely Christ is risen, but I shall rise. Biarlah setiap pria dan wanita memandang diri mereka sebagai makhluk-makhluk yang abadi. Biarlah mereka menangkap pewahyuan dari Yesus di dalam kebangkitannya. Biarlah dia berkata, bukan saja Kristus sudah bangkit, namun aku akan bangkit. Nah, saudara-saudara sekalian, kematian dibuat takluk oleh Yesus di Minggu Paskah yang gemilang itu. Dan saudara-saudara sekalian, inilah sebuah berita yang menggembirakan bagi kita semua. Jikalau kematian, sesuatu yang praktis hampir mustahil untuk dipulihkan, kini menjadi sesuatu yang bisa dipulihkan
orang mati dibangkitkan, maka hal-hal yang kurang dari itu pun seharusnya bisa dipulihkan. Seperti apa? Hubungan yang hancur di dalam rumah tangga bisa dipulihkan ketika pribadi-pribadi yang berselisih, pribadi-pribadi yang mengalami gangguan di dalam hubungan, datang kepada Kristus yang bangkit, mengalami kuasa kebangkitannya yang sanggup menaklukkan ego mereka, sehingga pada akhirnya pernikahan-pernikahan, hubungan-hubungan keluarga yang retak boleh dipulihkan. Saya punya seorang mahasiswa di jenjang pasca sarjana yang pernah mengalami keretakan hubungan rumah tangga yang luar biasa, yang sampai menghantar dia dalam perceraian secara hukum. Namun oleh karena pribadi-pribadi ini akhirnya sadar, mereka datang kepada Kristus yang sudah bangkit, mengizinkan kuasa kebangkitannya, menaklukkan dosa-dosa mereka, menaklukkan egoisme mereka. Pada akhirnya pernikahan yang sudah bubar ini, pernikahan yang sudah cerai ini, akhirnya bisa dipersatukan kembali, dipulihkan. Dan bukan saja hubungan hancur bisa dipulihkan, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus mampu untuk memulihkan karir, pekerjaan, usaha yang hancur. Beberapa tahun yang lalu saya kenal dengan seorang jemaat di sebuah gereja di Jakarta ini yang punya toko musik yang pada tahun 1998 dijarah habis-habisan. Modal yang dimiliki oleh seorang rekan yang saya kenal ini habis, amblas oleh karena kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, namun Tuhan yang bangkit dengan kuasanya mampu memulihkan usaha yang sudah hancur berkeping-keping ini. Saya melihat usaha dari rekan atau teman yang saya kenal ini mengalami pemulihan yang luar biasa. Bahkan apa yang dia miliki hari ini jauh lebih banyak daripada apa yang dia miliki sebelum peristiwa kerusuhan yang melanda Jakarta itu. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan saja hubungan yang hancur, karir, pekerjaan yang hancur, yang sanggup dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Kristus, namun masa depan yang kelihatan hancur pun sanggup dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Joni Eareckson Tada, seorang gadis muda yang mengalami kecelakaan yang fatal, yang membuat dirinya lumpuh dari leher sampai ke bawah. Hanya wajah dan leher yang bisa digerakkan. Pada waktu itu, ketika dia mengalami kecelakaan, usianya baru 17 tahun. Masa depannya kelihatannya begitu suram. Namun ketika dia menyerahkan dirinya kepada Kristus yang bangkit dan mengizinkan kuasanya bekerja di dalam dirinya, Tuhan mampu membuat suatu masa depan yang baru, masa depan yang gemilang, kehidupan yang menjadi berkat. Kini, Joni melayani sebagai seorang hamba Tuhan melalui tulisan-tulisannya,
ribuan orang diberkati. Melalui siaran-siaran yang dipancarkan melalui radio, televisi, jutaan orang mendapatkan berkat yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, kuasa kebangkitan Kristus mampu memulihkan segala sesuatu. Jikalau hari-hari ini hidupmu merasa tidak berarti, jikalau hari-hari ini hidupmu terasa hancur berantakan, masa depanmu begitu suram kelihatannya dari sudut pandang manusia, datang kepada Kristus yang bangkit itu. Alami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu dan izinkan Kristus yang bangkit itu melakukan transformasi di dalam dirimu, sehingga engkau akan mengalami pemulihan di dalam hidupmu. Selamat menyambut Paskah 2021. Hari-hari di depan kita memang kelihatan gelap, tapi mari kita hadapi dengan sinar yang keluar dari kubur kosong. Sinar dari Yesus Kristus yang sudah bangkit. Dan biarlah sinar itu akan menerangi jalan kita ketika kita menjalani hari-hari di depan kita yang terasa gelap. Dan kita percaya kita pasti bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh merayakan Paskah. Di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang diwarnai dengan ketidakpastian. Namun kami bersyukur kuasa kebangkitan Yesus akan memampukan kami, akan memulihkan kami, sehingga pada akhirnya kami bisa melewati hal-hal yang sulit di dalam hidup ini. Pada akhirnya kami akan menjadi seperti bintang-bintang yang bersinar cemerlang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, jemaat GSJ Elroy. Pada hari ini, sebelum saya tutup, doa saya ingin menantang Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Adakah di antara dirimu yang pada hari ini sedang membutuhkan pemulihan? Pemulihan untuk keluargamu, pemulihan dari kegagalan-kegagalanmu, pemulihan dari segi-segi hidupmu yang kelihatannya hancur berkeping-keping. Di tempat engkau berada hari ini, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengizinkan kuasa kebangkitan Kristus itu memulihkan hidupku. Angkat tanganmu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Dan biarlah kau dengar doa mereka. Dan sekaligus kau pulihkan hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat menyambut Paskah. Mari kita sambut Paskah tahun ini dengan sukacita. Mari kita sambut Paskah tahun ini dengan pengharapan yang berkobar-kobar. Mari kita sambut Paskah tahun ini dengan keyakinan bahwa kita akan sanggup untuk melewati segala tantangan yang ada di depan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami. Dan kini sebelum kami berpisah satu sama lain, kami mau berdoa agar berkat dari surga Kau curahkan kepada seluruh jemaat GSI El Roy. Mereka-mereka yang berusaha, mereka-mereka yang bekerja, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Mereka yang sedang belajar, studi, Tuhan berkati sehingga studi mereka berhasil dengan gemilang. Mereka-mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan berkati dengan kesembuhan. Mereka-mereka yang sedang sedih dan berduka, Tuhan berkati dengan sukacita dan kegembiraan dari surga. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa di masa pandemi ini, Engkau memberi jemaat-Mu semua imunitas tubuh yang sangat baik, sehingga mereka akan senantiasa sehat, tidak terpapar oleh COVID. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Dan kini jemaat GSI El Roy yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Biarlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa menyertai-Mu, cinta kasih dari Tuhan Yesus menyertai-Mu, kekuatan kuasa dari Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin.